Wah wah wah, mantap betul ini. Usai dikalahkan Korea Utara, PSSI akan buat timnas Indonesia superior di Piala Dunia U17. Kira-kira bagaimana caranya? Begini info menariknya. Wah wah wah, gak main-main. Kabar 2 pemain diaspora datang untuk perkuat timnas Indonesia U17. Kira-kira siapa saja pemain tersebut? Nah loh, ada apa ini? Pertandingan timnas Indonesia lawan Cina dirubah jadwal. Kira-kira kapan bermainnya? Begini fakta mengejutkannya. Wah wah wah, Erick Thohir apresiasi tim pelatih timnas Indonesia U17. Apakah Nova Arianto akan tetap dipertahankan? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PSSI akan buat timnas Indonesia U17 superior di Piala Dunia U17. Pencapaian timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 memang sudah mengesankan. Meskipun mereka tersingkir di perempat final setelah kalah telak dari Korea Utara dengan skor 0-6. Namun apa yang terjadi setelah itu sungguh di luar dugaan banyak pihak. Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan komitmennya untuk menjadikan timnas U17 Indonesia menjadi tim superior di Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Pernyataan ini memberi harapan besar bagi para pecinta sepak bola tanah air yang mungkin sebelumnya meragukan kemampuan skuad muda Garuda ini di pentas dunia. Erick Thohir mengapresiasi langkah timnas U17 Indonesia yang sukses menembus perempat final Piala Asia U17 2025. Karena pencapaian ini membawa mereka lolos ke Piala Dunia U17 2025. Meski kalah dalam pertandingan penting tersebut, pencapaian ini menandakan kemajuan yang signifikan dalam program pembinaan sepak bola Indonesia. Keberhasilan ini menurut Thohir menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh PSSI mulai memberikan hasil yang nyata. Bahkan, Thohir menegaskan bahwa mereka siap memberikan dukungan penuh untuk membuat timnas U17 lebih kuat lagi agar mampu bersaing di ajang Piala Dunia U17 2025. Tim ini menunjukkan bahwa dengan persiapan yang matang, mereka bisa menciptakan prestasi. Kami akan mempersiapkan mereka lebih baik lagi, lebih maksimal agar bisa tampil lebih kuat di Piala Dunia U17 mendatang, ujar Erick Thohir. Kata-kata ini memberikan sinyal bahwa PSSI dan pihak terkait serius dalam mempersiapkan skuad Garuda Asia untuk tampil dengan potensi terbaik mereka di Piala Dunia U17 yang akan datang. Tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga pelatihan intensif serta persiapan mental yang lebih matang akan menjadi fokus utama dalam program yang akan dijalankan. Pelatih Nova Arianto juga menunjukkan optimisme tinggi meskipun ia mengakui bahwa timnya masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki. Ia berjanji akan memberikan laporan kepada PSSI mengenai evaluasi hasil Piala Asia U17 2025 serta menyusun roadmap persiapan menuju Piala Dunia U17. Nova berharap dengan evaluasi dan persiapan yang lebih baik, pemain-pemain timnas U17 Indonesia bisa lebih berkembang dan tampil lebih siap untuk kompetisi dunia. Dengan sokongan penuh dari PSSI dan perhatian yang lebih besar dari pihak-pihak terkait, kita bisa berharap bahwa timnas U17 Indonesia akan mampu bersaing dengan tim-tim kuat di dunia dan mencapai hasil yang lebih baik dari yang diperkirakan. Kini harapan kita semua tertuju pada persiapan yang lebih matang agar Garuda Asia bisa mengejutkan dunia di Piala Dunia U17 2025. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya timnas U17 Indonesia bisa tampil superior di Piala Dunia nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dua pemain diaspora dari Belanda bisa jadi tambahan timnas Indonesia di Piala Dunia U17.
Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada November mendatang memang sudah semakin dekat. Dan timnas Indonesia berhasil mengamankan tiketnya setelah berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Meskipun tim asuhan Nova Arianto mencatatkan hasil kurang memuaskan setelah kalah 0-6 dari Korea Utara di babak perempat final, kesempatan untuk berlaga di Piala Dunia tetap membawa harapan besar bagi Garuda Muda. Namun tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan kualitas skuad yang dinilai masih kurang kompetitif di level Asia. Maka dari itu, kabar tentang dua pemain diaspora yang dapat memperkuat timnas Indonesia U17 menjadi berita yang benar-benar di luar dugaan, sekaligus memberikan harapan segar bagi tim ini. Dua pemain muda asal Belanda, Miles de Vries dan Ferran Alinegara, kini menjadi sorotan karena keduanya menunjukkan minat yang besar untuk membela Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Ini bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga potensi mereka untuk membawa perubahan besar dalam skuad Garuda Muda. Miles de Vries, seorang winger muda yang kini memperkuat Akademi FC Utrecht, merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Bahkan neneknya berasal dari Surabaya yang menambah ikatan emosional antara dirinya dan Indonesia. Baru-baru ini, Miles memamerkan foto dirinya mengenakan jersey timnas Indonesia di media sosialnya, disertai dengan caption penuh semangat yang menunjukkan kesiapan dirinya untuk masa depan yang lebih cerah bersama Indonesia. Keputusan Miles untuk membela timnas Indonesia memberikan harapan baru, terutama di lini serang yang dalam beberapa laga terakhir dirasa masih kurang tajam. Sementara itu, Ferran Alinegara, kiper muda yang kini membela tim junior ADO Den Haag, juga menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Ferran yang lahir dan besar di Belanda memiliki dua paspor Indonesia dan Belanda berkat keturunan kedua orang tuanya yang berasal dari Indonesia. Ferran telah beberapa kali menunjukkan keinginannya untuk memperkuat Garuda Muda melalui unggahannya di media sosial, termasuk berpose dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Dengan bakat dan pengalaman di Akademi Sepak Bola Belanda, Ferran bisa menjadi amunisi tambahan yang sangat dibutuhkan di posisi penjaga gawang, yang menjadi salah satu sektor yang perlu diperbaiki dalam tim ini. Keputusan apakah kedua pemain ini akan dipanggil oleh pelatih Nova Arianto untuk bergabung dengan timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025 tentu akan sangat bergantung pada kriteria dan keputusan dari sang pelatih. Namun, satu hal yang pasti, kehadiran pemain-pemain diaspora seperti Miles de Vries dan Ferran Alinegara dapat memberikan kekuatan baru bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Dunia nanti. Dengan persiapan matang, tambahan kekuatan dari diaspora, dan semangat yang tinggi, bukan tidak mungkin Garuda Muda akan mengejutkan dunia. Apa pendapat kalian tentang dua pemain diaspora ini? Apakah mereka bisa membawa perubahan besar untuk timnas U17 Indonesia di Piala Dunia nanti? Tulis komentar kalian di bawah. Susul Shin Tae-yong, pelatih yang kalahkan timnas Indonesia, juga dipecat. Kehidupan seorang pelatih sepak bola profesional selalu penuh dengan tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah bertanggung jawab atas performa tim di ajang-ajang bergengsi seperti kualifikasi Piala Dunia. Meski berada di tengah perjuangan keras, tak jarang pelatih harus menghadapi kenyataan pahit, seperti yang dialami oleh Jesus Casas, pelatih asal Spanyol yang baru saja dipecat dari kursi kepelatihan timnas Irak. Jesus Casas yang sebelumnya sukses mengalahkan timnas Indonesia di beberapa kesempatan, kini harus meninggalkan jabatannya di Irak. Federasi Sepak Bola Irak (IFA) mengumumkan pemecatannya pada Rabu, 15 April 2025 melalui akun Instagram resmi mereka. Alasan pemecatan ini berkaitan dengan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pelatih berusia 50 tahun tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan, IFA menyebutkan bahwa tindakan tersebut diambil berdasarkan pasal 14 Peraturan FIFA tentang status dan transfer pemain yang mengatur kewajiban pelatih dan staf teknis. FIFA pun telah diberitahu mengenai pemecatan ini menjaga hak hukum IFA dalam menghadapi otoritas yang berwenang.
Pemecatan Jesus Casas ini datang di tengah perjuangan Irak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak berada di grup B bersama dengan tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Meskipun berada di posisi ketiga dengan 12 poin, Irak masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan pemecatan ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya, mengingat Irak masih berjuang di kualifikasi dan hasil yang mereka raih cukup baik di bawah asuhan Casas. Menariknya, kejadian ini terbilang serupa dengan nasib yang menimpa Shin Tae-yong, pelatih yang pernah mengalahkan timnas Indonesia. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong dipecat di tengah perjalanan timnas Indonesia meski sedang berusaha membawa Garuda bersaing di kualifikasi. Setelah pemecatannya, PSSI segera menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti. Ironisnya, Shin Tae-yong dan Jesus Casas memiliki catatan bertemu di beberapa pertandingan penting. Di antaranya ketika Irak yang dipimpin oleh Casas berhasil mengalahkan Indonesia 2 kali di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 5-1 dan 2-0. Selain itu, Casas juga mengalahkan Indonesia 3-1 di Piala Asia 2023. Kisah pemecatan ini mengingatkan kita akan ketidakpastian yang selalu menyertai dunia sepak bola. Meskipun seorang pelatih berhasil membawa timnya meraih kemenangan seperti yang dilakukan Jesus Casas, tak jarang keputusan-keputusan besar tetap harus diambil oleh Federasi Sepak Bola. Hal ini tentunya mengundang perdebatan di kalangan penggemar sepak bola, baik di Irak maupun Indonesia. Bagaimana pendapatmu tentang pemecatan pelatih yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia ini? Apakah ini keputusan yang tepat atau justru akan mengganggu tim yang sedang berjuang? Jangan ragu untuk menuliskan komentar dan pendapatmu di bawah. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina dirubah. Perubahan mendadak dalam jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan Cina pada 5 Juni mendatang benar-benar mengejutkan banyak pihak. Awalnya pertandingan ini dijadwalkan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, namun kini kick-off dipindahkan menjadi pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat waktu pertandingan yang baru tersebut kemungkinan besar bertepatan dengan malam takbiran jelang Idul Adha. Perubahan ini tentu menarik perhatian, terlebih laga ini sangat penting bagi perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta ini menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia. Meskipun alasan pasti perubahan jadwal belum diumumkan, banyak yang memperkirakan bahwa perubahan waktu ini berhubungan dengan pertimbangan logistik dan penyiaran. Namun yang pasti adalah bahwa meskipun waktu kick-off yang lebih malam dapat mempengaruhi beberapa aspek, para supporter Indonesia dipastikan tetap akan memenuhi stadion. Pertandingan melawan Cina ini menjadi sangat penting untuk menjaga asa timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah laga melawan Cina, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, tim yang sangat kuat dan terkenal dengan kualitas permainannya yang luar biasa. Jika Indonesia gagal mengalahkan Cina, peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin berat. Menghadapi Jepang di laga terakhir tentu akan menjadi tantangan besar, apalagi laga ini akan digelar di Suita Municipal Stadium, Osaka, yang menjadi kandang Jepang. Indonesia akan kesulitan mencuri poin dari Jepang mengingat kekuatan tim Samurai Biru yang sangat solid, baik di lini pertahanan maupun serangan. Namun peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar meski tidak mudah. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin, hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi dan 4 poin dari Australia. 2 pertandingan terakhir melawan Cina dan Jepang akan menjadi penentu nasib Indonesia. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus meraih kemenangan dalam kedua pertandingan tersebut, yang berarti mereka perlu menyapu bersih 2 laga terakhir dengan hasil maksimal. Meskipun begitu, timnas Indonesia juga harus berharap adanya hasil menguntungkan dari pertandingan lain.
Australia dan Arab Saudi akan menghadapi laga berat melawan Jepang dan Bahrain yang bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meraih posisi 2 besar di grup C. Jika kedua tim tersebut terpeleset dan Indonesia berhasil menang, timnas Garuda masih memiliki peluang untuk finish di posisi kedua yang akan membawa mereka langsung ke Piala Dunia 2026. Namun, jika Australia menang atas Jepang, maka harapan Indonesia untuk melampaui mereka akan sirna. Meski demikian, target realistis timnas Indonesia adalah mengincar posisi 3 atau 4, yang tetap memberikan peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Laga melawan Cina nanti malah menjadi sangat vital bagi timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu tentang perubahan waktu pertandingan ini? Apakah ini akan mempengaruhi performa timnas Indonesia atau justru memberi keuntungan tersendiri? Jangan lupa tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Erick Thohir apresiasi tim pelatih timnas Indonesia U17. Kekalahan telak 0-6 dari timnas Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025 jelas menjadi pukulan bagi timnas Indonesia U17. Namun, di balik kegagalan tersebut, ada satu hal yang benar-benar di luar dugaan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI justru memberikan apresiasi kepada tim pelatihan dan para pemain, termasuk pelatih Nova Arianto. Meskipun timnas Indonesia U17 harus terhenti langkahnya di ajang ini, apresiasi yang diberikan oleh Erick Thohir mungkin menjadi sinyal yang mengejutkan tentang masa depan pelatih yang sebelumnya diragukan ini. Kekalahan besar dari Korea Utara memang sulit diterima, terutama mengingat harapan yang begitu tinggi dari masyarakat Indonesia. Namun di tengah kekecewaan itu, pernyataan Erick Thohir seolah membuka perspektif baru. Erick menekankan bahwa pencapaian Garuda Muda, meski hanya mencapai perempat final, tetap patut diapresiasi karena tim ini berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Bukan hanya berstatus tuan rumah seperti yang terjadi pada 2023. Ini menunjukkan bahwa proses yang dijalankan oleh tim pelatihan, termasuk pelatih Nova Arianto, tidak bisa dianggap remeh. Erick Thohir juga menambahkan bahwa tim pelatihan timnas Indonesia U17 telah memberikan kebanggaan dan PSSI akan mempersiapkan mereka dengan lebih matang untuk Piala Dunia U17 mendatang. Pernyataan ini tentu cukup menarik mengingat di luar sana banyak yang mempertanyakan masa depan Nova Arianto setelah kekalahan besar ini. Beberapa pihak bahkan mengartikan pernyataan Erick Thohir ini sebagai sinyal bahwa posisi Nova Arianto sebagai kepala pelatih timnas Indonesia U17 aman. Ini tentu menjadi berita yang cukup menggembirakan bagi Nova, yang selama ini seringkali menjadi sorotan terkait hasil tim. Namun, Erick juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja pelatih adalah hak penuh PSSI. Hal ini berarti bahwa meskipun Erick memberikan apresiasi, keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI. Posisi Nova Arianto meskipun mendapatkan dukungan publik, tetap bergantung pada evaluasi internal yang akan dilakukan oleh PSSI dalam waktu dekat. Selain itu, Erick juga menekankan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan. Dengan adanya Piala Dunia U17 setiap tahun mulai 2025 dan Piala Dunia U20 setiap 2 tahun, PSSI berkomitmen untuk terus mengembangkan timnas Indonesia, khususnya Garuda Muda, agar tetap bisa bersaing di level dunia. Menyadari tantangan besar yang dihadapi, PSSI berencana untuk memastikan program pembinaan tidak terhenti, baik di level junior maupun senior. Bagaimana menurut kalian tentang pernyataan Erick Thohir ini? Apakah ini sinyal bahwa Nova Arianto akan tetap dipercaya memimpin timnas U17 di Piala Dunia 2025? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cina dibuat girang dengan keputusan AFC jelang lawan AFC. Berita terbaru dari AFC benar-benar menjadi kejutan tak terduga yang membuat para penggemar sepak bola Cina merasa sangat gembira. Bagaimana tidak? Keputusan AFC terkait waktu pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina yang dijadwalkan pada tanggal 5 Juni 2025 ternyata justru membawa angin segar bagi kubu Tiongkok.
Padahal banyak pihak sebelumnya memprediksi bahwa laga ini akan menjadi ujian berat bagi Cina, mengingat performa timnas Indonesia yang sedang naik daun di bawah pelatih anyar mereka, Patrick Kluivert. Dalam pertandingan nanti, Indonesia akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Karno GBK. Stadion yang saat ini dijuluki sebagai kandang angker oleh banyak lawan. Setelah timnas Indonesia berhasil menumbangkan Bahrain dengan skor meyakinkan. Atmosfer GBK yang luar biasa serta dukungan supporter yang fanatik membuat siapapun lawannya perlu ekstra waspada. Bahkan media Cina menyadari bahwa timnas Indonesia yang akan mereka hadapi saat ini sudah bukan tim yang sama seperti era Shin Tae-yong. Mereka jauh lebih tajam, disiplin, dan percaya diri. Namun di tengah tekanan berat itu, AFC justru memberikan satu keputusan yang membuat media dan fans Cina bergembira. Ya, waktu pertandingan yang ditetapkan AFC ternyata dianggap sangat ideal bagi para pendukung timnas Cina. Pertandingan akan berlangsung pukul 20.45 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 21.45 waktu setempat di Cina, waktu yang dianggap sempurna karena tidak terlalu larut malam. Hal ini membuat para penggemar di Tiongkok dapat menyaksikan laga penting tersebut tanpa harus begadang dan tetap bisa memberikan dukungan penuh dari rumah masing-masing. Media Cina seperti Sohu menyebutkan bahwa keputusan AFC ini memberikan motivasi tambahan karena menurut mereka, dukungan fans di rumah tetap akan memberikan kekuatan besar bagi para pemain di lapangan. Mereka yakin semangat dari jutaan pendukung di seluruh penjuru Cina bisa menjadi tenaga tambahan yang akan membantu timnas mereka menghadapi tekanan besar dari skuad Garuda. Yang lebih menarik, optimisme media Cina ini seperti menjadi pemicu semangat baru bagi fans mereka yang sebelumnya pesimis. Kini mereka menyambut pertandingan dengan penuh antusiasme, berharap bisa mencuri poin di Jakarta dan kemudian menang di laga kandang melawan Bahrain. Benar-benar sebuah keputusan yang di luar dugaan. Keuntungan waktu tayang ini seolah menjadi hadiah kecil dari AFC yang disambut sukacita oleh publik Tiongkok. Namun pertanyaannya sekarang, apakah hanya karena jam tayang ideal, Cina bisa mengalahkan timnas Indonesia yang sedang on fire? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah keputusan AFC ini benar-benar akan menguntungkan Cina? Atau justru jadi bumerang karena timnas Indonesia bakal tampil garang di depan ribuan pendukungnya di GBK? Nova Arianto bongkar penyebab timnas Indonesia U17 kalah telak dari Korea Utara. Kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia U17 2025 menjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam perjalanan sepak bola muda tanah air. Tak tanggung-tanggung, Garuda Muda dibantai 6 gol tanpa balas dalam laga yang digelar di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah, Senin 14 April malam waktu Indonesia Barat. Padahal banyak yang sempat percaya diri melihat performa timnas Indonesia yang tampil solid dan tak terkalahkan di fase grup. Namun semua ekspektasi runtuh dalam satu malam ketika Korea Utara tampil bak raksasa di lapangan. Gol cepat di menit ke-7 menjadi awal mimpi buruk, disusul 5 gol tambahan yang membuat skor akhir menjadi 0-6. Pelatih Nova Arianto tak menutup-nutupi kenyataan pahit ini. Dalam pernyataannya usai pertandingan, ia mengakui kekuatan Korea Utara yang tampil luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada Korea Utara karena bermain sangat luar biasa pada malam ini, ungkap Nova dengan jujur. Nova juga membongkar penyebab kekalahan telak tersebut. Ia menilai bahwa selain lawan yang tampil dominan, anak asuhnya juga sempat kesulitan menjaga konsistensi permainan. Tekanan tinggi dari Korea Utara sejak menit awal membuat timnas Indonesia tidak mampu berkembang. Pertahanan yang rapuh dan hilangnya fokus di momen-momen krusial membuat gawang Indonesia menjadi sasaran empuk. Meski kecewa dengan hasil akhir, Nova tetap memberi apresiasi tinggi kepada seluruh pemain. Ia memahami betul bahwa tim sudah mencapai target utama, yaitu lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Terlepas dari hasil ini, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain yang tampil luar biasa. Walaupun secara hasil tidak sesuai harapan, ujarnya. Kekalahan ini pun menjadi pelajaran penting.
Nova berharap para pemain bisa belajar dari pengalaman ini dan bangkit lebih kuat menghadapi tantangan di level dunia. Masih ada waktu 6 bulan untuk mempersiapkan diri menuju Piala Dunia U17 yang akan digelar November 2025 nanti. Laga ini memang menjadi pengingat bahwa di level internasional segala sesuatu bisa terjadi. Unggul di fase grup belum tentu menjamin kemenangan di babak gugur. Konsistensi, mental, dan strategi adalah kunci utama. Bagaimana menurut kamu, Sobat Garuda? Apakah kekalahan ini memang murni karena kehebatan Korea Utara? Ataukah ada faktor lain yang membuat Indonesia tampil di bawah performa? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Korea Selatan sebut ada hal janggal di laga timnas Indonesia lawan Korea Utara. Pertandingan perempat final Piala Asia U17 2025 antara Korea Utara melawan Indonesia yang berakhir dengan skor telak 6-0 tak hanya menyisakan duka bagi Garuda Muda, tetapi juga memantik kecurigaan serius dari media Korea Selatan. Bukan soal kekalahan Indonesia, melainkan strategi Korea Utara yang dianggap sengaja menghindari pertemuan dengan Korea Selatan di fase gugur. Media Korea Selatan, khususnya Sports.com, bahkan menulis dengan nada tajam bahwa hasil imbang 2-2 antara Korea Utara dan Oman di laga terakhir grup D adalah bentuk rekayasa skor. Mereka menyoroti bagaimana Korea Utara sempat unggul 2-1 hingga menit 90+6. Lalu secara mengejutkan kebobolan di menit ke-90+71 menit terakhir yang jadi penentu nasib. Padahal jika Korea Utara menang di laga itu, mereka akan lolos sebagai juara grup dan langsung bertemu Korea Selatan di babak perempat final. Tapi karena kebobolan aneh di detik-detik terakhir, mereka hanya finish sebagai runner-up dan bertemu Indonesia sebagai juara grup C. Hasil akhirnya, mereka menang besar dan melaju mulus ke semifinal. Pilihan Korea Utara memilih Indonesia dibanding Korea Selatan sekarang nyatanya berhasil, tulis media tersebut dengan nada menyindir. Kecurigaan makin menguat karena strategi seperti ini bukan hal baru dalam dunia sepak bola, dan Korea Utara terkenal dengan taktik bermain psikologis yang sulit diprediksi. Apakah benar Korea Utara sengaja kalah demi menghindari rival abadi mereka, Korea Selatan? Atau ini hanya spekulasi yang dibesar-besarkan? Yang jelas, perjalanan timnas Indonesia U17 tetap patut diapresiasi. Kemenangan atas Korea Selatan di fase grup serta dominasi atas Yaman dan Afghanistan adalah prestasi yang membanggakan. Kekalahan dari Korea Utara memang menyakitkan, tapi bisa jadi ini adalah pengalaman pahit yang akan membuat Garuda Muda terbang lebih tinggi di Piala Dunia U17 November mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya teori konspirasi atau memang Korea Utara sengaja mengatur langkah untuk menghindari Korea Selatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah sepak bola Asia masih bersih dari praktik semacam ini? Atau justru makin canggih permainannya? Kami ingin tahu pendapat kalian.